Bagi penikmat musik dan penyelenggara, lampu hijau gelaran konser mungkin menjadi angin segar, tapi jangan gegabah, sedikit lengah bisa menjadi celah. Bisakah mengadakan konser tanpa takut membuat klaster? Kami bahas bersama Dino Hamid, Ketua Asosiasi Promotor Musik, dan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAPMI. Selamat malam Pak Hermawan dan juga Mas Dino. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, saya akan ke Mas Dino. Mas Dino, halo. Halo Mbak. Oke, Mas Dino, dari teman penyelenggara konser nih ya, bagaimana menyambut lampu hijau? Kan sekarang angkanya naik di 75%. Kalau kita lihat evaluasi ke belakang diberikan secara bertahap, selama ini bagaimana? Ya, kalau dari sisi kita pelaku industri memang sampai saat ini memang belum berjalan sih Mbak. Jadi dapat informasi kemarin secara peraturan ya kan PPKM itu sebenarnya menurut kami itu informasi yang bisa kita pegang gitu ya kan, kita bisa punya rencana lah ke depan ya kan. Nah saat PPKM 2 turun ke PPKM 2 bahwa acara seni dan budaya telah dibuka, kita jadi semua punya harapan gitu Mbak, apalagi sekarang kita sudah turun ke level PPKM level 1. Tapi balik lagi secara pelaku industri kita belum ada yang jalan semua. Rencananya kalau saya sendiri nanti weekend ini berjalan, tapi itu pun tetap dalam format drive-in. Kenapa saya jalankan dalam format drive-in? Karena masih saya yakini itu format yang paling aman saat ini. Gitu. Oke, nah ini konser yang akan digelar ini di weekend ini konser keberapa selama pandemi Mas Dino? Kedua tahun lalu kan yang Kahitna ya kalau nggak salah ya? Betul. Dan ini yang kedua. Oke, sekarang kan angkanya 75% ya, kita membayangkan kapasitas 75% itu gede banget, besar orangnya, ya kan banyak sekali orangnya. Nah, formula kemudian strategi yang disiapkan oleh teman-teman promotor, kemudian juga penyelenggara konser, seperti apa? Ya, memang yang diperlukan saat ini sih Mbak Tiffany yaitu kepercayaan dulu sih Mbak, ya kan, karena sebelum masuk ke level 75% memang kita harus berjalan dengan step by step gitu. Kayaknya kalau langsung kita start langsung di 75% juga saya yakini itu sungguh beresiko, ya kan, kami yakin juga itu sungguh beresiko. Maka sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya dari tahun lalu ya, yaitu kepercayaan untuk menjalankan proses adaptif ini di industri kami ini dengan bertahap. Gitu. Oke, cukup waktu selama setahun ini memberikan atau mengembalikan kepercayaan itu tidak Mas Dino? Kemudian kalau tadi belum waktunya untuk 75% dengan kapasitas itu ya kan, karena harus bertahap. Idealnya menurut Mas Dino berapa? Ya mungkin kita start dari 50% gitu Mbak, itu menurut saya itu untuk proses adaptasi ya, kita semua juga belajar dengan era baru ini ya kan, dengan culture baru ini ya, mungkin saya rasa ya dengan 50% itu untuk kita sama-sama belajar beradaptasi itu di angka yang cukup aman gitu. Oke, saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, kita kan di tengah ancaman masih banyak sekali ya, ancaman gelombang ketiga, kemudian ancaman varian baru, catatan angka yang juga kemudian pelan-pelan mungkin di beberapa wilayah ini muncul atau naik lagi nih. Kalau kita ngomongin soal realisasi konser ini, seberapa rasional sebenarnya? Ya memang ini cukup dilema ya, tadi Mas Dino sendiri sudah menyampaikan dan mengakui bahwa konser ini salah satu aktivitas publik yang cukup beresiko terhadap upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah kalau kita berkaca pada aktivitas ini paling tidak ada 4 pintu masuk. Nah pintu masuk pertama kemungkinan terjadinya transmisi itu pada saat orang akan masuk dan mengantri ke dalam ruang konser, apakah terbuka ataupun tertutup. Yang kedua itu berkaitan dengan aktivitas itu sendiri, yaitu bernyanyi dan juga bisa jadi ada kegiatan menari atau berjoget atau dancing ya. Jadi kan singing dan dancing itu dua aktivitas yang cukup beresiko dalam kaitannya dengan konser. Yang keempat saya pikir berkaitan dengan skenario ruangan ya. Kalau dilakukan pada ruang terbuka dan ruang tertutup itu akan berbeda resikonya. Nah tentu resiko yang akan lebih besar kalau ruangannya itu ruang tertutup. Nah kalaupun ada di ruang terbuka maka juga skenario ruangan itu akses masuk dan keluar dan mengatur orang dalam jumlah yang besar akan sangat berpotensi terjadi kerumunan.
keramaian itu pasti akan memungkinkan terjadinya kerumunan kalau tidak didesain dengan baik, dengan protokol yang betul-betul bisa dijaga. Oleh karena itulah tadi Mas Dino sendiri mengakui betapa sulitnya sebenarnya mengatur terkait dengan konser ini. Nah, terkait dengan situasi global dan juga nasional saat ini, kita 2 hari terakhir ini kan ada peningkatan juga kasus COVID di 126 kabupaten kota ya seluruh Indonesia, dan tandanya memang selalu menjelang Nataru, libur Natal dan Tahun Baru dan setelahnya, seluruh aktivitas publik itu terbuka, sangat besar kemungkinan kasus itu akan naik. Maka kita berharap semua kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas publik ini, termasuk dalam konser musik, memang harus hati-hati dalam pengambilan kebijakan maupun penerapannya di dalam prosesnya, begitu Mbak Tiffany. Oke, nah kalau penerapannya, implementasinya, kalau tadi Mas Dino, saya bilangnya mungkin tawar-menawar dari teman-teman penyelenggara, ya kan? 75% masih belum berani, artinya diturunin setengahnya dulu deh 50%. Kemudian kalau mungkin pola atau model konser yang Mas Dino akan gelar nih di weekend depan ini adalah dengan drive-in, sama seperti tahun lalu. Bagaimana dengan tawar-menawar pola seperti ini, Pak Hermawan? Iya, kalau 75% dari 100 orang, itu jumlahnya 75 orang. Masih mungkin dilakukan rekayasa. Tapi kalau 75% dari 1.000 orang, maka jumlahnya 750 orang. Apalagi kalau konser yang selama ini bisa menampung hingga puluhan ribu orang, maka kita kalkulasi 75%-nya seberapa. Nah, jadi angka proporsinya bukan menjadi soal, tetapi ketika kita melihat angka kumulatif dari daya tampung konser ini, apalagi selama ini kan orang juga udah bosan ya dengan di rumah, pengen juga mencari hiburan, dan kalau diberi ruang konser ini secara terbuka, nah selama ini bisa menampung ribuan orang, maka 75% itu tetaplah akan bernilai ratusan dan ribuan, dan itu sangat beresiko sekali. Maka itu sebaik keadaan adalah sebaik-baiknya tetap dilakukan secara terbatas. Memang tidak hanya para musisi ya, tidak hanya para artis, semua sektor ini tidak boleh terlampau gegabah untuk terjadinya aktivitas ya secara terbuka. Nah, memang butuh kebertahapan. Nah, oleh karena itulah hal-hal yang menyangkut konser, termasuk juga memberi ruang terhadap kreativitas para musisi, harus dimulai dari langkah-langkah yang diuji coba pada lingkup yang terbatas, kecil, atau mungkin di area-area yang sudah terverifikasi dengan baik, tetap dengan jumlah yang tidak terlampau besar. Dan yang paling penting, yang sulit sekali diatur dalam konser ini kan, melarang orang bernyanyi dan bergerakan begitu. Tidak mungkin orang without singing and dancing kan dalam konser, pasti tujuannya untuk menari dan juga bernyanyi. Nah, di situ akan menambah resiko tentu saja, terkecuali ada semacam rekayasa tempat yang akhirnya membuat orang tersekat-sekat. Tapi kan juga tidak mungkin konser musik seperti itu, Mbak Tiffany. Oke, Mas Dino, kita berkaca pada apa yang terjadi 2 tahun ke belakang. Kalau kita ngomongin konser itu kan bukan hanya pemenuhan kebutuhan dan keinginan para penikmat musik atau pendengar musik ya, tapi juga kita berbicara dari sisi penyelenggara dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa sih memang harus terburu-buru menggelar konser gitu? Apakah ada sesuatu di pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi dari teman-teman penyelenggara sendiri memang harus dipastikan berjalan, atau bagaimana dari teman-teman promotor? Iya, jadi kalau banyak melihat kita pelaku industri promotor itu hanya skup bisnis pertunjukan ya, padahal dari sisi ekosistemnya kita itu termasuk ekosistem yang besar sekali, Mbak, ya kan. Mungkin orang cuma lihatnya buat konser, datang nyanyi selesai, ya kan, jual tiket, sponsorship beres gitu. Tapi padahal di pelaksanaan sebuah pertunjukan, konser, festival itu terlibat luar biasa banyak sekali, Mbak. Dari sisi musisi, sisi timnya, kita bekerja juga banyak yang terlibat, tiketing, venue, F&B. Jadi bayangkan selama 2 tahun ini kita berhenti, seluruh ekosistemnya pun berhenti gitu. Jadi memang kita ini boleh dibilang selama 2 tahun ini cukup paham dengan kondisi ini, tapi kita juga memang kita pelaku industri kita ini memang sebenarnya itu memang fitrahnya emang mengatur manusia gitu. Jadi kita punya keyakinan dengan kondisi saat ini, kita lah sebenarnya harus dipercaya gitu. Banyak kan sekarang kalau kita pelaku industri lain seperti industri mall, pasar, itu kan ya mereka bebas aja gitu kan.
Tapi kita ini pelaku industri benar-benar dari mulai mereka masuk, mereka di dalam sampai keluar kita pikirkan dengan matang gitu. Makanya kita dari tahun lalu benar-benar minta dipercayakan. Kita juga yakini dipercayakan itu dengan proses yang bertahap ya, nggak langsung dibuka gitu. Jadi kita memang yang kita butuhkan hari ini memang kepercayaan dulu sih Mbak untuk menjalankan, membuktikan bahwa kita pelaku industri promotor yang memang profesional semua bisa menjalankan industri ini dengan adaptif dan disiplin gitu. Oke, belajar dari pengalaman tahun lalu Mas Dino, apa yang paling sulit atau paling berat? Ya kita akui ini paling challenge terberat itu ya tanggung jawab kita gitu, karena kan kita harus mengatur benar-benar memastikan bahwa yang datang ke pertunjukan kita itu sehat, itu harus itu wajib. Kedua, di dalam pelaksanaannya kita pastikan hal-hal yang punya risiko, apakah bicara interaksi secara langsung, ya kan, kerumunan, ya kan, itu tidak terjadi, ya kan. Sampai kalau saya tahun lalu itu orang ke toilet aja, keluar dari mobil aja kita temenin, ada krunya untuk menemani agar tidak terjadi kerumunan pada saat menunggu di depan toilet. Saking kita ketatnya gitu, karena kita juga paham gitu bahwa ya resiko itu tetap ada gitu. Jadi sebenarnya makanya balik lagi yang kita butuhkan hari ini kepercayaan sih Mbak, ya kan, karena balik lagi selama 2 tahun belum ada sama sekali event yang diberikan kepercayaan gitu. Jadi sebenarnya menurut kami dengan adanya PPKM level 1 aturannya jelas, kita minta dipercaya bersama-sama kalau perlu dengan seluruh stakeholder menjalankan proses event ini bersama-sama gitu. Jadi nanti ada tolak ukurnya, apakah ini berhasil, apakah ini tidak. Jadi sama-sama kita mengukur apakah event ini memang benar-benar beresiko sekali atau bisa kita kendalikan. Oke, apakah ini berhasil atau tidak, tapi berarti dipastikan juga siap untuk rugi gitu ya, Mas Dino? Wah, kalau itu memang salah satu mental yang kita siapkan nomor 2 tuh Mbak, ya kan, karena balik lagi, misal izin sudah kita dapatkan hari ini, secara ekonomi juga kita juga masih struggle. Karena apa? Contoh misalnya biasa dengan 10.000 meter kita bisa mendapatkan 30.000 orang, misal contoh gitu ya kan, 1:3. Tapi dengan kondisi saat ini 10.000 meter kita cuma bisa mendapatkan 0,5 gitu atau 50%-nya. Jadi opportunity untuk mendapatkan nilai ekonomi udah pasti akan jauh gitu. Itu another challenge lagi tuh setelah izin misalnya nanti dibuka gitu Mbak. Oke, Pak Hermawan melihat ini semua, Anda optimistis tidak gelaran konser ini bisa berjalan tanpa menghasilkan klaster? Iya, persoalan konser ini yang kita khawatirkan bukan hanya klaster ya, klaster biasa, tapi potensi adanya varian baru. Jadi kalau kita berkaca pada proses terjadinya mutasi ya dari semua aktivitas publik itu adalah kerumunan ribuan orang itu yang sangat potensial menyebabkan adanya bukan sekedar klaster penularan, tetapi adanya new variant virus corona ini gitu. Jadi memang kita melihat bagaimana dulu di India, di Inggris, dan bahkan sekarang kalau kita lihat ya di Jerman, di Inggris, di Austria, dan Rusia, di Eropa, termasuk di negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia, kembali terjadi kasus yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Nah, ini menandakan bahwa selama WHO belum mencabut pandemi dari status global saat ini, selama itulah konsekuensi dari seluruh sektor kehidupan kita pasti terbatasi. Nah, termasuk dalam hal konser musik dan juga aktivitas sosial yang mengundang keramaian dan kerumunan publik, itu pasti ada pembatasan. Nah, khusus dengan konser, seperti yang saya sampaikan tadi, agak sedikit berbeda dengan kerumunan-kerumunan lainnya atau keramaian publik lainnya. Nah, konser ini tidak hanya melibatkan keramaian dan kerumunan, potensinya ada, tetapi ada aktivitas di sana, aktivitas menyanyi, berdansa, berjoget atau menari, itu semua aktivitas yang akan menambah resiko penularan. Dan kalau ada penularan pada ratusan dan ribuan orang, sangat mungkin terjadi mutasi dengan berbagai genetik antara virus dengan genetik manusia yang berbagai macam struktur antropologinya, sehingga ini yang paling dikhawatirkan dalam suasana seperti ini, Mbak Tiffany. Dan oleh karena itu memang kita harus hati-hati, baik para penyelenggara, pemerintah, termasuk musisi dan penikmat musik itu sendiri. Kita harus lebih waspada dan memang sedikit bersabar. Paling tidak sampai status pandemi ini dicabut oleh WHO dari
situasi global saat ini, Mbak Tiffany. Oke, apakah Mas Dino dan juga teman-teman bisa bersabar seperti tadi sarannya Pak Hermawan? Bagaimana Mas Dino dengan segala potensi risiko tentunya yang ada di gelaran konser musik ini, bagaimana teman-teman penyelenggara atau dari promotor ini bisa tidak hanya mengawasi tapi juga berperan bertanggung jawab untuk mencegah meminimalisir terjadinya klaster penularan seperti tadi yang Pak Hermawan takutkan? Ya, kalau bicara konteks bersabar sih kita sudah cukup bersabar sih Mas, selama 2 tahun ini kan juga bersabar plus mendukung plus juga mencari solusi bersama-sama dengan pemerintah sih Mbak. Jadi mungkin menurut kami di konteks pandemi ini kita juga paham bahwa pandemi ini juga sekarang sudah jadi bagian kehidupan kita ya kan. Jadi kultur baru kita semua, tapi ya baik lagi kita kan pelaku industri kreatif ya Mbak, kita pasti punya keyakinan pasti ada inovasi yang bisa kita jalankan sama-sama gitu. Contoh misal sekarang ada format hybrid, mungkin penontonnya tidak usah terlalu banyak, eksklusif beberapa orang, tapi kita bisa expose dengan secara online gitu. Jadi berbagai macam variasi bisa kita lakukan agar apa? Agar tetap industri kita ini survive gitu sih Mbak. Oke, ada variasi, ada kolaborasi, ada strategi, ada solusi tentunya digodok bersama sehingga apa yang dikhawatirkan tidak terjadi dan juga masyarakat bisa dapat menikmati suguhan konser salah satunya dengan rasa aman ya. Terima kasih Mas Dino Hamid dan juga Pak Hermawan Saputra sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu Mbak Tiffany. Selamat malam.